Saudara, pengamat Timur Tengah menyebut serangan balas dendam Iran terhadap Israel justru akan menguntungkan Israel. Apa alasannya? Kita simak cuplikan wawancara dengan pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang selengkapnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Liputan 6 SCTV. Dengan serangan yang dilakukan oleh Iran ini, karena ini adalah sebenarnya keinginan Israel, maka sebenarnya Israel mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dalam tanda kutip dari serangan ini. Yang pertama, Israel ingin memastikan bahwa jangka panjang tidak ada lagi ancaman. Karena secara geopolitik di Timur Tengah hari ini, notabene hanya Iran sebagai satu-satunya musuh yang paling ditakuti. Karena mengingat pihak-pihak lain sudah berada dalam hubungan diplomatik atau bahkan siap untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Kalaupun tidak melakukan hubungan diplomatik, maka itu adalah milisi-milisi kecil yang selama ini justru berada di bawah kendali ataupun bekerja sama dengan Iran, seperti Houthi, seperti Hamas, kemudian Hizbullah di Lebanon. Nah, oleh karena itu menurut saya serangan ini justru memberikan keuntungan bagi Israel. Minimal ini yang keuntungan paling besar. Dengan serangan ini maka Israel tidak lagi ditinggal oleh Amerika Serikat, terutama dalam konteks perang melawan Hamas di Gaza. Kita lihat episode terbaru perkembangan perang di Gaza, tercipta kerenggangan, bahkan boleh juga dikatakan kayak semacam ketidakharmonisan di antara Israel dengan Amerika yang terakhir ini tidak menginginkan Israel menyerang Rafah. Tapi Israel tetap bersikeras untuk menyerang Rafah, dan Amerika sudah memberikan berbagai macam ultimatum kalau Israel terus melakukan serangan itu. Salah satunya adalah untuk kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap Israel. Tentu. Ya, apakah ini ada kaitannya juga, ini ada upaya dari Amerika, Inggris, dan juga Yordania untuk membantu dalam tanda kutip ini mencegat drone untuk masuk ke dalam kawasan Israel itu, Pak? Ya, yang saya ikutin dari serangan awal yang dilakukan, memang kebanyakan drone dan roket yang ditembakkan oleh Iran itu kebanyakan dijatuhkan atau sebagainya dijatuhkan di luar teritori Israel. Nah, karena memang ini cukup jauh dan melintasi beberapa negara. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi ujian bagi negara-negara di kawasan tentang siapa yang berkoalisi dengan siapa. Jadi ini juga akan mengungkap pada akhirnya siapa yang berada di posisi yang mana gitu. Karena walaupun mungkin tidak dinyatakan secara terbuka, tapi jelas bahwa negara-negara ini nanti akan menunjukkan keberpihakannya. Per hari ini Iran memberikan ultimatum yang sangat tegas agar Yordania tidak membantu Israel. Karena sekali lagi tadi sebagaimana disampaikan, roket-roket Iran itu akan melintasi negara-negara yang berada di sekitar Israel, dan bisa jadi dengan adanya kerjasama yang sudah dibangun selama ini, maka Israel justru mendapatkan bantuan dari negara-negara yang selama ini dipersepsikan oleh masyarakat Muslim itu adalah musuh. Padahal mungkin di antara mereka ada hubungan-hubungan yang cukup dekat yang tidak selalu terungkap ke publik. Saya melihat bahwa setelah serangan ini beberapa negara di PBB minta untuk pertemuan darurat, untuk sebagian meminta agar PBB memberikan kecaman secara nyata kepada serangan ini, dan saya yakin ini akan timbul dinamika di tingkat PBB karena sekali lagi kekuatan di PBB terpecah di antara yang selama ini mendukung Israel dan sekutu-sekutunya terutama Amerika, dan yang selama ini mendukung kelompok-kelompok yang anti atau tidak satu perahu dengan koalisi Amerika, katakanlah Iran, kemudian ada Rusia, kadang-kadang juga Cina, dan beberapa unsur lain. Apakah dengan adanya serangan Iran ke Israel ini akan mengalihkan perhatian dunia dengan agresi Israel ke Palestina, Pak? Bisa dibilang begitu nggak? Secara kemanusiaan sedikit banyak mungkin itu akan terjadi. Karena di saat belum terjadi peristiwa serangan ini, itu rakyat Palestina yang membutuhkan bantuan itu tidak banyak tertangani, dan Israel tetap dengan sikapnya yang tidak
kooperatif tentang itu semua. Nah, serangan ini akan semakin berdampak buruk terhadap rakyat Palestina dengan semua derita dan kekurangannya yang ada, walaupun mungkin secara politik dan secara militer ini akan semakin memberikan angin segar bagi milisi-milisi yang selama ini bertarung melawan Israel, karena ini akan membuat perhatian Israel juga terpecah. Dia tidak hanya terfokus kepada kelompok-kelompok milisi di sekitar Gaza ataupun Libanon, tapi dia juga harus menghadapi ancaman-ancaman serangan udara yang dilakukan oleh Iran. Serangan rudal dan drone dari Iran ke wilayah Israel kurang mendapat simpati dari sebagian warga Gaza, Palestina. Ya, warga justru takut konflik militer ini bisa berkembang menjadi konflik regional. Ketegangan membayangi kawasan Timur Tengah usai Iran melancarkan serangan militer ke wilayah selatan Israel Minggu waktu setempat. Tensi tinggi ini justru ditakutkan oleh warga Gaza, Palestina. Pasalnya, perang Hamas dan Israel yang telah berlangsung berbulan-bulan, eskalasinya bisa berkembang ke konflik regional. Salah seorang warga Gaza, tepatnya di kota Deir al-Balah, mengaku serangan Iran tidak membuatnya antusias. Menurutnya, konflik Palestina-Israel sepatutnya diselesaikan lewat jalur diplomasi, bukan militer. Warga lainnya masih terus berharap kehidupannya bisa lebih baik. Pasalnya, selama 7 bulan pasca serangan militer Israel, banyak warga Gaza hidup telantar di sejumlah pengungsian.